atas karunia dan kita bahwa kita ini bisa istiqomah di dalam tadabbur Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan istiqomah ini ditetapkan oleh Allah sampai kita diwafatkan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dan rahmatnya dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Monggo dok. Iya. Bismillah. Pak Syuf'ah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Syuf'ah, hak membeli bagian dari dua orang yang bersekutu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memutuskan dengan syuf'ah di dalam setiap sesuatu yang belum dibagi. Apabila batasan-batasan telah dibagi dan jalan-jalan telah jelas pembagiannya, maka tidak ada hak syuf'ah. Nah ini. Kemarin saya itu dengerin pengajian tentang syuf'ah. Ini saya coba ya Ustazah ya. Jadi syuf'ah itu kalau ada dua orang yang berkongsi usaha bersama, tapi kemudian salah satunya itu tanpa persetujuan yang satunya itu menjual kongsiannya itu kepada orang lain. Nah, misalnya ini A dan B, kemudian si A ini menjual kepada X gitu, tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari si B. Nah, si B ini berhak untuk membatalkan perjanjian antara si A dengan si X. Iya, betul. Dan membeli bagian dari si A-nya itu, ya, begitu ya? Betul. Jadi ketika kita mengadakan fungsi seperti itu, barang berbentuk apa saja, tanah ataupun rumah, yang didahulukan ditawarkan itu kepada kliennya tersebut. Jangan dulu kepada orang lain. Apalagi kalau umpamanya masalah pembagian rumah yang itu belum jelas sekatannya, belum jelas jalannya, maka itu nggak boleh sama sekali ditawarkan kepada si X tersebut. Tapi harus dengan serikatnya gitu. Dengan serikatnya itu yang harus ditawarkan dulu. Nah, kecuali kalau gini, sekatannya itu sudah jelas, bagiannya sudah jelas, hasil bagiannya pribadi ditawarkan kepada orang lain, itu lain lagi acaranya. Dibolehkan. Oh. Oke. Kalau itu posisinya kalau si B yang tidak tahu ini dia punya duit, harusnya bisa membeli, itu berhak ya? Berhak membatalkan itu ya? Ya. Oh, oke. Dan kalau memang itu tidak disetujui oleh si B, si A nggak boleh juga tetap, walaupun si B itu nggak punya duit. Oh, walaupun si B nggak punya duit, tapi dia nggak setuju. Nah, terus kalau si A butuh duit, bagaimana caranya itu, saudara? Nah, dari barangnya itu harus jelas yang sudah dimilikinya oleh bagian yang sudah dimiliki oleh si A tersebut. Kalau di dalam masalah tanah, jalan maksudnya sekatannya itu sudah jelas. Seperti kalau kontrakan itu saya memiliki pintu ke-12, tapi tidak mengganggu pintu yang 13 ataupun pintu yang 11. Maka umpamanya itu sudah dibagikan dari orang tuanya, dari siapapun, maka itu boleh dia menjualnya karena tidak mengganggu temannya tersebut, teman kongsiannya itu tidak. Insya Allah seperti itu, dok. Oh, paham. Ya. Oke, lanjut. Ya. Berikutnya 927, mau Dokter Ari bisa? Bisa. Iya. Sedangkan di dalam riwayat Muslim disebutkan hak syuf'ah itu ada pada setiap persekutuan, baik dalam hal tanah, kampung, ataupun kebun. Tidak pantas dalam lafaz lain. Tidak halal.
seseorang menjualnya sebelum ditawarkan kepada sekutunya. Sedangkan di naik di Oh iya, sorry. Ya. sedangkan di dalam riwayat atau Suaranya kecil ya Dokter Ari. iya, disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan hak syuf'ah dalam setiap sesuatu. Gimana Ustazah, belum? Gimana Dok? Ya, seperti penjelasannya Yang Ustazah tadi ya. Iya. Iya. Si A nggak boleh dia langsung menawarkan kepada si X tanpa persetujuan si B. Jadi kalau si A mau menjual atau si B menjual, ya kepada si A dulu ditawarkan. Atau kepada si B dulu kalau si A mau menjual. Gitu. Itu dalam aturan Islam. Jelas Iya. ya? Sudah jelas? Lanjut. Berikutnya 928 Dokter Wiwin. Dokter Wiwin monitor? Belum mungkin ya. Aku aja ya. Dari Abu Rafi, dia berkata, Rasulullah bersabda, tetangga itu lebih berhak karena kedekatannya. Jadi suf'ah ini, jadi Islam itu sangat sangat mengutamakan tetangga ya. Betul. Dan kalau insya Allah ya ada yang mengatakan hadis mana gitu ya. Kalau sekitaran rumah yang disebut tetangga itu sampai 40 rumah ya. Betul. Kanan Betul. kiri. Nah, Kanan kiri muka belakang ya. kanan kiri 40, kanan belakang 40, semuanya itu 40 kakak ya, 40 rumah, 40 wuwung. Itu adalah namanya tetangga. Tapi kita mohon maaf, kita umpamanya nomor 16. Di nomor 20 kita sudah nggak kenal, Dok. Iya, iya. Di hadis yang lain itu adalah tanda-tanda kiamat, Dok. Oh. Kiamat diantaranya itu kita tidak baik dengan tetangga, artinya ya tidak mengenal tetangga kan. Oh. Ya, Oh, sosial. iya. Oh, jadi maksudnya suf'ah itu utamanya itu untuk selain untuk orang yang berkongsian, itu tetangga atau bukan, itu juga terutama untuk tetangga ya. Jadi mungkin ini ya, mungkin ya. Ini kalau misalnya rumah dia itu Mau dijual, dijual kepada orang di luar kampung itu dipakai untuk misalnya toko gitu. Nah, itu kan bisa marah tetangga-tetangga sebelahnya atau dipakai untuk montir ya. Soalnya di rumah saya itu ada yang dipakai untuk montir gitu. Jadi pemandangannya itu benar-benar enggak bagus gitu. atau dijadikan untuk tempat ibadah yang memang lingkungannya di situ tidak nyaman. Nggak boleh. Oh, jadi harusnya kalau mau jual rumah itu, misalnya rumah mau jual itu ditawarkan ke tetangga-tetangga kita. Ya, betul. Ya, terus kalau ada yang menawar, kalau tetangga kita tidak ada yang mau, terus ada yang nawarkan, terus mau dijadikan untuk apa, izin dulu kan ya? Iya, udah pasti harus izin dulu ke warga terutama. Oh. Dari warga tersebut, umpamanya kata yang mau beli rumah, saya sudah izin kepada Pak RT bahwa saya akan menjadikan rumah ini dijadikan suatu tempat ibadah. Ya Pak RT nggak boleh seperti itu dong. Pak RT dapat bawa karab sendiri, mentang-mentang umpamanya dikasih amplop oleh yang punya rumah itu untuk izin suatu kegiatan, nggak boleh, tetap warga. Pak RT-nya ya harus sayang warga lah gitu supaya menjadi Pak RT yang baru. Itu Dok. Jadi kemarin itu juga dikatakan kalau kita milih rumah itu mesti pertama itu bukan rumahnya dulu, bukan lokasinya dulu, tapi ngelihat tetangganya dulu gitu ya. Betul ya, Tata? Iya, betul. Oh. Dan Oh.
sebagai orang Muslim nggak akan nyaman hidup di perumahan yang di situ mayoritas bukan Muslim, dok. Jadi bukan habitatnya kita. Pengaruh besar. Oh, ya, ya, ya. Baik, Oke, lanjut. ya. Berikutnya, Dokter Wiwin sudah monitor? Oke, kembali ke Dokter Ari. Nomor berapa? 929. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tetangga suatu rumah itu lebih berhak akan rumah itu. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, namun hadis ini ada cacatnya. Jadi tadi sudah dibahas ya, tetangga itu yang lebih berhak. Kalau mau jual rumah misalnya harus ditawarkan ke tetangga dulu ya, Ustazah. Iya, jangan kepada orang lain. Karena di situ nanti kan tetangga sudah tahu tentang kita pun insya Allah paling tidak kita sudah mengenal sifat tetangga tersebut. Insya Allah itulah Islam. Maka Islam itu mengutamakan tetangga, dan barang siapa yang dia itu jelek dengan tetangganya, maka dia tidak akan masuk surga. Kan sampai seperti itu. Bahkan di dalam hadis, silsilah hadis itu yang sahih, dikatakan kalau kita itu akhlaknya berbuat jelek kepada tetangga atau menyakiti tetangga, maka amalan kita ini gugur. Sebagaimana es kena sinar matahari, dia meleleh terus. Nah, begitu pula amalan-amalan yang dimiliki oleh seseorang yang dia itu menyakiti hati tetangga. Insya Allah. Oh, ya, 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 ya. Jadi kalau tetangga kita non-Muslim, itu ada kemungkinan mereka punya anjing yang suara gonggongannya itu ganggu. Ya, padahal ya kalau kalau tetangga kita Muslim pasti nggak ada dong anjing Ya, itu ya. ya, betul. Jadi nggak mau ya diterima. Mau ngomel lo jadi bertengkar sama tetangga gara-gara anjing. Iya, gak Jadi nyaman. dosanya selain dosa, amalan gugur pisan. Aduh, Iya, modern. kepada tetangga amalan gugur itu hadis, silsilah hadis. Iya, bertengkarnya dosa, terus itu juga amalan gugur ya. Jadi double kuadrat. Betul. Dosa kuadrat. Lanjut. Oke. Ini Dokter Ana monitor nggak nih? Belum baca chat. Oh, Wiwin nyimak. Oke, ya. Dokter Ana bisa 9.30? Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tetangga itu lebih berhak dengan syuf'ah tetangganya. Hendaknya ia ditunggu meski belum datang. Hal itu apabila memang jalannya sama. Hadis riwayat Ahmad serta 4 orang imam dan perawinya adalah tokoh terpercaya. Nggak paham itu apa ya? Syuf'ah itu apa ya, Usia? Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Dia. Jadi kalau Itu masuk. masalah yang berkaitan dengan tetangga ini adalah penawaran barang yang kita miliki, nggak boleh dulu kepada orang lain, tapi harus ditawarkan dulu kepada tetangga yang dekat. Kalau itu merupakan barang pribadi. Bagaimana kalau masalah dengan kongsi tersebut, itu adalah sebuah perusahaan kita, dan itu barang milik berdua, maka salah satu nggak boleh menawarkan dulu kepada si X, tapi di situ harus betul-betul kepada kliennya tersebut, gitu. Maka dialah yang berhak untuk membeli atau membayar. Maka dari itu sekarang ini di sini diserangkan masalah tetangga. Kalau umpamanya kita punya rumah, dan rumahnya itu jalannya satu gang itu. Nah,
sebaiknya jangan dulu ditawarkan kepada orang lain, tapi ditawarkan dulu ke tetangga. Walaupun ini tetangga itu sekarang ini tetangga yang sebelah ini lagi pulang kampung, mungkin datangnya itu umpamanya minggu depan. Nah, sedangkan kita ini mendesak umpamanya ada kebutuhan, ya tahan dulu. Kita harus sabar aja dulu. Nggak boleh langsung ditawarkan kepada orang lain. Kalau kita mengikuti ajaran Rasulullah, tahan dulu aja. Pasti di situ nanti ada barokah. Kecuali nanti kalau tetangganya memang tidak mampu, tidak mau, baru kepada orang lain. Itu akhlak kepada tetangga. Itu dok. Paham. Ya ini beberapa kali ada sebelah rumah yang dijual itu memang menawarkan ke tetangga-tetangga dulu sebelumnya meskipun non-muslim, tetangga saya kan banyak non-muslimnya. Itu tetap ditawarkan ke tetangga barangkali ada yang mau beli gitu. Itu ya sudah paham terima kasih. Monggo, dokter Dia. Iya. 931, Dokter Ari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, suf'ah itu seperti melepas ikatan. Hadis riwayatkan Ibnu Majah dan Al-Basar. Al-Basar menambahkan, dan tidak ada suf'ah bagi orang yang pergi. Sanadnya dhaif. Paham dok. Belum Ustazah. Yang melepas ikatan. Di sini dijelaskan bahwa suf'ah itu adalah seperti melepaskan unta. Artinya apabila kita menjual barang kepada orang lain, yaitu sudah pasti lepasnya suf'ah tersebut. Karena sebelumnya kita tidak menawarkan dulu kepada tetangga. Maka dari itu adab atau akhlak ketika kita punya barang, ya karena Allah kita harus menawarkan dulu kepada tetangga kanan kiri kita. Ini saya punya barang ini, termasuk mobil juga, mungkin termasuk kendaraan, tapi yang jelas itu seperti bangunan rumah. Kita mau menjual, jangan dulu dilepaskan kepada orang lain, tapi ditawarkan dulu kepada kanan kiri. Kalau umpamanya kanan kiri di satu perumahan kita ini, di situ tidak ada yang berminat, maka boleh kepada orang lain. Maka ketika orang lain dari luar perumahan kita sudah transaksi jual beli, ya itu udah lepas sama sekali. Jadi tidak ada suf'ah lagi kepada kanan kirinya. Tapi tadi kita sudah melaksanakan dulu suf'ah. Artinya sudah menawarkan, tapi tidak ada yang berminat tetangga kita. Maka kita jual kepada orang lain, itu kita masih memelihara suf'ah. Itu dok. Ini yang kalimat terakhirnya dan tidak ada suf'ah bagi orang yang pergi ini tadi maksudnya gimana? Maksudnya kan tadi si tetangga kita yang mau ditawarkan, dia kan nggak ada dok, nggak ada di rumah. Maka kita ini mendesak kebutuhan kita, akhirnya kita jual kepada orang lain, akhirnya kita tidak memperhatikan suf'ah lagi, tapi langsung lepas dibeli oleh orang lain yang jauh selain tetangga. Tapi wa isnaduhu dhaifun, sanadnya di sini lemah gitu. Jadi kita kembali ke hadis yang sebelumnya bahwa suf'ah itu harus menunggu walaupun tetangga sebulan di itu. Kalau umpamanya kita sekarang ini kan kita punya nomornya, ya kita WA dia, telepon dia gitu. Itu tetap kita masih menggunakan suf'ah. Tapi kalau umpamanya dia tidak berminat, maka kita kepada orang lain. Tapi tetap kita menjalankan suf'ah karena suf'ah itu adalah hak bagi tetangga termasuk kita ini. Gitu. Lanjut. Tadi Ustazah bilang kalau kita nggak memperhatikan suf'ah ini tanda-tanda kiamat ya? Bukan. Oh, iya diantaranya seperti itu. Tapi yang jelas itu bukan kalimat suf'ahnya. Menyakiti hati tetangga. Jelek dengan tetangga, buruk dengan tetangga. Ya diantaranya rinciannya suf'ah itu, dok. Iya. Redaksinya barang siapa jelek dengan tetangga, artinya tetangga satu dengan tetangga yang lain itu seolah-olah tidak kenal, tidak mengenal.
sudah tidak wauh lagi gitu, nggak tahu nama, nggak tahu kondisi keadaan tetangga satu sama lain. Nah, sudah cuek, berarti itu adalah salah satu tanda kiamat. Pasar-pasar makin mendekat, itu pun tanda kiamat. Oh, pasar-pasar mendekat. Iya, Wah, itu banyak sekarang. pasar ada di tangan kita. Oh, oh, Coba lihat Online itu loh, online Mbak. ya. tanda-tanda Iya. kiamat. Nanti saya share setelah ini. Ada di ensiklopedia hadis pro. Ya, pokoknya ada di ensiklopedia hadis yang 9 itu. Oh, iya, iya, iya. Nanti saya sharekan itu. Siap. Oke. Oke, lanjut. Kirot bagi hasil. Monggo Mbak Uria. Dari Zuhaib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya ada keberkahan. Jual beli dengan cara tempo, berkhirot bagi hasil, dan mencampur gandum dengan syair atau jemawut untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Paham? Bunda. Dari yang saya tangkap bahwa ada di keberkahan itu ada di jual beli, terus kemudian bagi hasil. Kalau mencantum gandum itu hanya bukan untuk dijual, jadi kalau apa ya, opos itu untuk diri sendiri yang dibolehkan. Iya, bukan untuk dijual, Ya. tapi untuk dipergunakan sendiri. Ya, di situ ada barokah. Yang pertama, jual beli bertempo. Dokter Diah, jual beli bertempo, paham kan? Kredit, utang. Iya. Utang, ya. Nah, di mana letak barokahnya? Ya, kalau masalahnya kan kita menolong orang yang membutuhkan. Orang itu kan tidak bisa bayar cash. Maka seumpamanya kita punya barang, ya udah ambil aja dulu gitu kan. Tapi umpamanya kita mematok harga yang cash 50.000, yang kredit, yang utang umpamanya tempo 1 bulan 60.000, tidak masalah. Karena itu bukan merupakan dua syarat dalam jual beli, bukan. Tapi itu ada sebagian pemahaman itu adalah 2 syarat dalam satu jual beli, tidak. Yang jelas itu tidak. Jadi kalau syarat kan yang dilarang itu satu jual beli, di situ ada 2 syarat, itu yang tidak boleh. Contoh, saya mau membeli rambutan. Kata penjual itu, ya boleh Ibu membeli rambutan, tapi alpukat ini harus Ibu beli juga gitu. Nah, itu namanya satu jual beli ada 2 syarat, itu yang tidak boleh. Padahal saya tidak membutuhkan rambutan, alpukat, saya yang beli rambutan, iya. Tapi Ibu transaksi dengan saya, Ibu mau beli rambutan, tapi ini harus dibeli juga. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi ketika seseorang itu menentukan target harga, kalau cash dia 50.000, kalau kredit 60.000. Boleh seperti itu. Dan itu tidak termasuk riba, tidak. Maka tadi disebutkan yang ada temponya itu artinya kita mendapatkan barokah karena menolong betul-betul orang yang membutuhkan barang tersebut. Ya, seperti itu, Dok. Oke. Berkirot jelas ya. Ya. Bagi hasil. Ya. Saya pinjam uang Dokter Diah 500.000 untuk saya jualan pecel. Insya Allah nanti kalau umpamanya ada hasil, nah dibagi hasilnya. Tapi kan kita umpamanya mau dibagi 2, mau berapa, terserah perjanjian. Tapi nggak seperti itu. Pokoknya nanti jenengan akan saya kasih dari hasilnya, tapi saya nggak bisa menentukan karena belum tentu, boleh jadi kan fluktuatif. Hari ini dapat sekian, besok sekian gitu. Nanti seperti itu ikrarnya. Dan campur baur syair dengan syair
bur dengan syair, tapi ini masih jenis apa? Kalau kita mungkin beras dengan jagung, kan biasa ada nasi jagung. Ya, Seperti kopi itu. sama jagung. Ya, boleh. Tapi di sini bukan buat dijual, tapi untuk dimakan sendiri. Tapi sekarang nasi jagung dijual ya, Dok? Iya, nasi jagung malah mahal. Dan malah enak. Iya, Lanjut. oke. 933. Tadi barusan sama Mbak Uria ya. Sekarang Dokter Ana. Oke. Ya. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah mensyaratkan kepada seseorang ketika dia memberinya modal untuk usaha dengan cara bagi hasil. Janganlah kamu menggunakan modalku untuk barang bernyawa. Janganlah kamu membawanya ke laut dan janganlah kamu membawanya ke tengah air yang mengalir. Jika kamu melakukan salah satu dari antara hal itu, maka kamulah yang menanggung modalku jika terjadi kerusakan. Hadis riwayat Al-Daruqutni dan para perawinya yang terpercaya. Malik berkata di dalam Al-Muwatta dari A'la bin Abdurrahman bin Yakub dan bapaknya dari kakeknya, bahwasanya dia pernah menjalankan modalnya Utsman dengan menguntungkan yang dibagi dua. Hadis ini ma'uf sahih. Paham ya, Dok? Ini memang untuk berbagi hasil, Ya. berdagang secara berbagi hasil, tapi memang tidak untuk yang diminta ini yang barang bernyawa, mungkin binatang gitu ya, Us. Kambing, Kambing, unta, unta. karena tidak terduga, jangan-jangan nanti ada wabah pada untanya mati, sehingga kan ditanggung itunya apa? Ditanggung oleh yang diberi modal. Iya. Ruginya gitu. Tapi kalau kita sembako, insya Allah mungkin itu utuh, gitu kan? Seperti minyak goreng, kemudian beras, gitu kan? Bahayanya enggak seperti binatang gitu. Itu memang dari yang memberikan modal, memberikan syarat seperti itu. Ada syarat. Nah, Iya. tapi kalau umpamanya ikarnya yang memberikan modal, ya nggak apa-apa jual beli kambing itu. Nah, terus kata yang dimodali, bagaimana nanti kalau umpamanya itu mati, ya nggak apa-apa, dipotong aja dari modalku. Kalau seperti itu, ya itu ikrarnya seperti itu juga. Gitu. Nggak apa-apa. Sesuai dengan perjanjian di awal ya, usia itu ya. Ya, insya Allah seperti itu. Kalau yang ini jangan kamu bawa ke laut, mungkin takut rusak ya kalau kena air, barang-barang yang jangan-jangan tenggelam barangnya. Itu kan khawatir gitu. Ada badai yang tidak terduga. Jadi ini apa betul-betul ya yang punya modal itu sayang juga kepada yang dimodali supaya yang dimodali itu tidak menanggung kerugiannya gitu. Ya yang enak ya mungkin jualan kalau dulu mungkin ya entah kurma, entah bur gitu kan. Tapi dijual belikannya itu perniaganya berada di darat, ke pasar gitu kan, ke masyarakat. Kalau sekarang ya sembako seperti itu mungkin, Dok. Insya Allah. Iya, oke. Paham. Dokter Dia, bagaimana, Dok? Siap. Sudah. Lanjut ya, saya. Lanjut. Bab musakot dan ijarah. Hari, monggo. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mempekerjakan penduduk Khaybar dengan memperoleh setengah dari hasilnya, baik berupa buah-buahan ataupun tanaman. Muttafaq alaih. Dan di dalam riwayat yang lain, Al-Bukhari Muslim menyebutkan mereka penduduk Khaybar meminta beliau untuk menetapkan mereka agar mengerjakan tanah Khaybar dengan memperoleh setengah dari hasil ladang tersebut. Maka beliau bersabda, kami menetapkan bagi kalian dengan ketentuan seperti itu
selama kami menghendakinya. Lalu mereka mengakui dengan ketetapan itu sampai Umar mengusir mereka. Sedangkan di dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyerahkan kepada orang Yahudi pohon kurma Khaybar beserta lahannya dengan perjanjian mereka mengerjakan dengan modal mereka dan mereka akan mendapatkan setengah dari hasil buahnya. Ini jadi bagi hasilnya itu tidak selalu sama ya Ustazah ya. Ya, tergantung ikrar ya. Ikrar. Tergantung perjanjian juga. Dokter dia punya tanah, maka saya yang menggarap, nanti hasilnya bagi 2. Boleh? Boleh, karena Rasulullah melaksanakan ini juga. Iya, iya. Tapi kan pernah ada hadis yang kalau untuk tanah ditanemin itu kita nggak boleh. Ya, ada hadis yang mengatakan itu di Muslim, jelas sekali. Dan mungkin di sini juga nanti apakah ada. Nah, kalau umpamanya kita punya tanah, nggak usah nggak boleh meminta setengah atau sepertiga dari hasil tanahnya. Lebih baik itu dikasihkan kepada saudara untuk ditanami. Jadi kita tidak ada persyaratan untuk dibagi 2 seperti itu. Kemudian satu lagi bahwa apabila yang punya itu tidak mau menanami, dibiarkan aja. Atau sistemnya ujroh juga. Artinya silahkan itu saya punya tanah nganggur, kalau kamu mau tanamin. Nanti dihitung 1 hari kerjanya bertanam itu berapa. Atau mulai dari panen mulai dari nanam sampai panen itu kebiasaannya itu berapa. Maka kita sebagai yang punya tanah yang membayar, tapi hasilnya kita punya sendiri. Nah, kemudian nanti untuk membayarnya, nanti ya saya tunggu dari hasil panen itu. Boleh seperti itu, karena itu namanya memberikan upah kepada yang mengerjakan. Memang ada hadis. Nah, ketika ada hadis seperti itu, maka dianggap hadis tersebut hukumnya makruh. Jadi larangannya itu larangan makruh, katanya gitu. Masalahnya karena Rasulullah pun melakukannya seperti ini. Jadi larangan Rasulullah tidak boleh seseorang itu meminta hasil untuk dibagi 2 atau sepertiga di dalam hadis Muslimnya itu, maka itu dilarang. Maka ketika itu dilarang, sahabat yang lain yang melakukan seperti itu pada waktu itu mereka memberhentikannya. Tapi justru ada lagi hadis yang terutama hadis yang dibaca oleh kita ini. Kalau Rasulullah juga ada seperti itu, berarti larangan yang pertama tadi yang dijelaskan Rasulullah itu hukumnya makruh. Jadi akhirnya begitu, Dok. Ini kenapa Umar mengusir mereka? Ini hadis ini gimana anunya, asbabul wurudnya? Ketetapan sampai Umar mengusir mereka gitu. Ini kenapa kok disampaikan di sini itu? Ada hal apakah? Sebentar, Dok. Riwayatnya. Mohon jenengan yang baca, Dok. Yang penetapan Umar. Maksudnya ini dah, hadis Ya. ini. Ya, yang mengusir yang tadi. Lalu mereka mengakui dengan ketetapan itu sampai Umar mengusir mereka. Kami menetapkan bagi kalian dengan ketentuan seperti itu selama kami menghendakinya. Jadi boleh mengerjakan dengan bagi hasil separuh dengan catatan selama yang pemilik lahan itu menginginkan. Artinya ketika sudah tidak menginginkan lagi, boleh-boleh saja putus. Ya, maka Umar mengusirnya. Nggak boleh lagi ini dijadikan untuk ladang pertanian mereka. Istilahnya jatuh tempo, keinginan yang punya sudah habis.
Hmm. Walah. Berarti yang hadis yang dulu, yang pertama awal mengerjakan tanah Separoh. itu kayak makruh itu maksudnya ya batal gitu ya. Ya, Artinya begini juga nggak apa-apa gitu ya. iya. Tapi tetap yang kuasa yang punya. Kalau memang itu yang nanamin, tanggung. Nanti saya ini tahun depan, saya kasihkan kepada Anda gitu kan, kepada yang punya. Pama malah ngeyel yang nanami itu. Maka ya Umar kan siapa yang tidak takut sama Umar, oleh Umar diusir. Boleh jadi orang itu umpamanya ngeyel, boleh jadi orang itu ya udah memang saya dikasih waktunya hanya 1 tahun, maka setelah selesai panen ini tidak dilanjutkan lagi untuk ditanamin lagi. Tapi sekarang ini, Dok, ironisnya ya orang-orang yang dari suku tertentu, ketika dia menempati suatu tempat, boleh jadi kan tempatnya itu adalah tempat BUMN atau tempat secara pribadi, ditempati malah dia itu diusir ngeyel, minta ganti rugi. Kan nggak pantas gitu melakukan seperti itu. Jadi yang punya barang malah yang seolah-olah kalah. Padahal seharusnya dia itu terima kasih. Sudah dibiarkan dia menetap di situ sekian lama. Entah dijadikan tanah itu pertanian, entah dijadikan tanah itu bangunan untuk jualan sendiri. Tapi begitu ada pengusiran, malah dia minta ganti rugi. Itu yang keliru. Ya. Lanjut. 935. Mbak Indri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Handalah bin Loris, dia berkata, aku bertanya kepada Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu tentang menyewa tanah dengan emas dan perak. Ia menjawab, tidak apa-apa. Orang-orang pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyewakan tanah dengan imbalan pepohonan yang tumbuh di tempat saluran air. Lalu dari tumbuh-tumbuhan itu ada yang hancur dan ada yang selamat. Ada yang selamat dan ada yang hancur. Sementara jika orang tidak mempunyai sewaan lainnya kecuali ini, maka Rasulullah melarang hal itu. Adapun imbalan dengan barang yang nyata dan terjamin. Nah, Dok, ini Dok, yang dokter tadi tanyakan, kenapa dilarang untuk menanam sesuatu pertanian di tempat tersebut dengan bagi hasil? Jangan-jangan kan nanti ada sesuatu yang menjadikan si tanamannya itu tidak tumbuh 100%, Dok. Gitu. Tapi janji sudah diucapkan. Itu khawatirnya seperti itu. Maka itulah oleh Rasulullah itu dilarang, nggak usah lagi seperti itu. Nah, manusia sewa menyewa melainkan ini gitu. Jadi yang dibolehkan itu dengan uang. Dokter punya sebidang tanah, nggak boleh nanti dikasihkan kepada saya untuk ditanami, nanti hasilnya kita bagi 2. Ya kalau umpamanya itu subur, kalau tidak subur itu bagaimana? Nah, tapi kalau umpamanya saya yang nyewa, Dok, ini disewa aja. Umpamanya 1 tahun 10 juta tanah ini. Ya diterima aja oleh dokter, uang dari saya itu 10 juta. Nah, terserah saya mau nanamin. Jadi saya yang menanggung apa-apanya gitu. Hasilnya subur saya menanggung, umpamanya tidak subur saya yang menanggung juga. Yang penting itu sudah disewa oleh saya. Jadi ini niatnya atau akadnya itu kudu jelas ya. Di awal itu gimana begitu ya?
Oh, jadi kalau bagi hasil itu ya kadang-kadang kita yang punya sebagai orang yang punya tanah itu juga kadang-kadang ini ya enggak mentolol kalau Iya, ternyata ah, ya tapi kita juga butuh betul. hasil dari sewanya itu ya toh. Lebih baik dengan dirham, istilahnya kalau sekarang ini dengan rupiah, dihargakan 1 tahun berapa, 1 bulan berapa sewanya itu. Boleh seperti itu dan jelas. Ya. Kalau Ustazah, gini, kalau Us, mohon tanya, kalau misalnya yang mau istilahnya itu paron itu dia tani yang biasa gitu, yang apa namanya keadaannya biasa gitu Ustazah. Gimana ya? Normal ya, seperti padi mungkin. Iya, maksudnya tuh dia tuh kalau mau sewa itu dia berat. Tapi memang untuk menanam padi itu kan biayanya kan besar sama orang-orang yang tenaganya, terus brujulnya itu sama semprotnya apa gitu. Dan Jadi itu akadnya bagaimana? ya itu apa namanya Paron. sepertiga, iya paron itu. Ya boleh, tapi itu oleh Rasulullah dilarang, tapi memang dilarang itu kan hukumnya ada yang mengatakan makruh. Jadi makruh itu ya boleh-boleh saja dijalankan. Tapi nanti seandainya seperti di sini dikatakan, di zaman Rasulullah SAW menyewakan bumi dengan barang-barang yang tumbuh di perjalanan air dan tumbuh-tumbuh di pangkal-pangkal solokan dan dengan beberapa macam dari tumbuh-tumbuhan lalu binasa. Nah, kemudian ada yang selamat itu dan yang selamat ini binasa itu dan tidak ada lagi manusia sewa menyewa melainkan dengan ini dengan yang tadi dengan uang gitu. Jadi lebih baik dengan uang saja daripada umpamanya hasil tanamannya itu belum pasti. Tapi kalau jenengan pandang tadi udah pasti ini insya Allah seperti hasilnya dari padi, dari jagung, yang karena sudah terbiasa gitu umpamanya. Ya monggo dilaksanakan. Tapi ya hukumnya pemahaman ulama. Nah, Hmm. Soalnya memang menanam padi itu ternyata sulit loh Ustazah. Kemarin tuh waktu musim kering panjang itu kasihan mereka. ya, ya, ya itu mungkin di sini juga kan jelas ada yang selamat, ada yang tidak katanya. Iya, ya tentu. Apalagi kan banyak pohon ditebang itu di mana-mana. Ya, Mau berubah kan ini. Anu apa namanya? Kayaknya berubah gitu loh Ustazah dunia itu. Apa ya, alam berubah. Air sulit sekarang. ya, betul. Air terus pangan. Makanya di hadis yang lain itu di Muslim dikatakannya begini, kalau kalian punya tanah, lebih baik biar saudaranya aja dikasihkan kepada saudara untuk ditanami, bukan tanahnya yang dikasihkan kepada saudara, tapi dipersilahkan saudara untuk menanaminya. Dan kita sebagai yang punya nggak usah ikut campur untuk meminta gitu, meminta hasilnya. Nanti kalau toh itu kita dikasih, berarti kan ya memang rezeki kita. Tapi kalau kita tidak dikasih, tidak ada persyaratan untuk memberi kita. Itu dok. Ya, Ustazah. Jelas. Ustazah, Ya. apakah hadis ini bisa kita pakai misalnya untuk Gojek? Kita punya motor nganggur, terus pakaian untuk Gojek. Ada hasil silahkan dibagi, nggak ada hasil ya pokoknya gitu gimana? Boleh. Boleh. Tapi mohon maaf, kalau tanah itu kan harganya naik terus. Tapi kalau kendaraan itu kan semakin dipakai ada aus-ausnya begitu. Itu terus itu kalau kita nggak dapat bagian apa-apa juga atau nggak ngarep begitu kan juga repot juga ya, Ustazah. Itu di situ karena manusia itu kan satu memiliki sifat pelit, yang kedua saking cinta kepada dunia itu uban jama, cintanya cinta betulan, itu serakah gitu. Takut kalau sesuatu yang dimiliki oleh kita itu hilang atau rusak. Ya maka di ikrar itu bagaimana gitu perjanjiannya. Kita punya kendaraan, silahkan umpamanya mau dijadikan bahan untuk Gojek itu. Nanti hasilnya bagaimana? Atau si kendaraan itu disewa oleh Gojek itu. Maka nanti sehari berapa? Berarti gitu.
Jadi gitu. Ya. Nanti mungkin biaya operasinya yang dikasihkan kepada kita itu nanti yang memperbaiki rusaknya karena itu barang punya kita. Tapi dalam masalah pengisian bahan bakar ya mungkin si pihak Gojeknya gitu kan. Monggo namanya bagaimana dan di situ tidak ada yang dirugikan dua belah pihak. Kecuali kalau kita mampu ya, kalau kita sendiri juga pas-pasan ya. Tapi di sini kan Islam itu apa ya, baik banget gitu loh. Intinya itu kita harus baik sama semua orang kan. Betul. Nah, tapi kalau misalnya saya mau pakaian motorku sewa gitu ya, tapi kita juga mendengar ada sopir yang mengatakan gini, ya yang enak yang punya kendaraan dok. Kalau saya kan kalau kalau pas sepi dia tetap dapat segitu. Itu kalau pas rame sih nggak apa-apa, tapi kalau pas sepi saya kan tetap dia setoran yang tetap enak ya yang punya kendaraan. Nah, misalnya saya punya kayak gitu, hati saya nggak nyampe, tapi uang saya juga butuh duitnya, itu apa yang harus kita lakukan sebagai pemilik motor? Ya, pertamanya dari ikrar itu kan dia niatnya nyewa kepada kita dalam sehari sekian. Adapun masalah rame atau sepinya ditanggung oleh yang menyewa tadi. Keuntungan bagi kita tetap ikrar yang diberikan sehari sewaan itu. Kita tidak memikirkan masalah untung dan tidak untungnya dia di dalam hal sepi dan tidak sepinya orderan dia. Akan tetapi ketika kita ketemu atau dia menemui kita, oh dok sekarang ini kok sepi gitu. Ya kita nggak tega. Ya boleh jadi mungkin kita punya rezeki, ya nggak apa-apa. Kita harus terima apa yang telah Allah tentukan. Kita nasihat-nasihat secara agama. Tapi ini saya ada rezeki, ini untuk kamu gitu. Itu memberi di luar ikrar tadi. Itu adalah biasa kepada dia karena kita sayangnya gitu kan, nggak mentolok tadi. Boleh jadi seperti itu dok. Jadi ya tidak usah dipikirin ya, isi ikrarnya sudah itu sah kok ya. Sah. Adapun nanti rame kan dia tidak akan rame-rame kepada kita. Dok, begitu saya mendapatkan 1 juta sehari ini gitu kan. Ya biasanya kan orang seperti itu. Ya, kalau dia mendapat untung besar itu lah diam-diam aja. Tapi begitu giliran kecewanya itu dia itu satu kampung tahu kan manusia seperti itu rata-rata. Iya. Oke, lagi. 936 dari Sabit bin At-Toha radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang muzaroah dan memerintahkan sewa menyewa. Sebentar, muzaroah ini tadi kerepeannya apa? Loh, enggak ada. Enggak tahu muzaroah itu apa? Ini ada. Oh, di situ enggak ada ya? Enggak ada. Sebelumnya silahkan dicari Google dong, biar semuanya tahu. Oke. Manhaj terus itu apa mujaroah. Muslim. Mujaroah. Ya ini yang tadi dokter katakan itu. Menanam dengan sepertiga atau seperdua. Sistem kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap. Dalam sistem ini pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan sebagian hasil panen. Oh, itu namanya muzaroah yang tadi itu toh. Oh alah, ya. Ada mushaf dok? Dokter ada mushaf di situ? Enggak, Google ini. Bukan, yang mushaf gininya ada enggak? Enggak ada di Surabaya. Oh, iya. Siapa yang ada mushaf ini ya? Penjelasan dari Hasan ini. Difotoin, Ustazah.
Halo? Bentar ya. Oke. Silakan. Bentar. Desktop udah. Ini. Hadis ini dan semua hadis saja yang melarang mujaroah atau musakot itu kelihatan berlawanan dengan hadis 930. Ya, lantaran itu ulama hadis menerangkan bahwa larangan itu bukan sebagai hukum yang tetap, hanya berhubung dengan satu keadaan, yaitu di permulaan hijrah. Banyak muhajirin yang ke Madinah tidak mempunyai pekerjaan. Sedang orang-orang Ansor ada yang punya tanah yang lebih daripada keperluan mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang diberikan tanah itu buat dikerjakan oleh orang-orang lain seperti biasa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta supaya tanah yang lebih itu diberikan kepada kaum muhajirin untuk dikerjakan. Oh, dengan penerangan tersebut tidak lagi terdapat perlawanan antara hadis-hadis yang membolehkan dan yang melarang memperduakan tanah atau sawah. Nah, tadi kan Oh, ya, ini asbabul wurudnya, Dok. oh, iya. Dari kitab Subulus Salam ini, asbabul wurud ini diambil dari kitab Subulus Salam, artinya sarahnya Bulughul Maram. Oh, jadi Larangan itu kondisi, tidak tetap, ya. karena zaman itu kan orang muhajirin kan baru datang, jadi nggak punya apa-apa. Begitu mau nyewa dengan sepertiga atau seperdua dari hasil, kan minim sekali untuk yang mengolah ya, kasihan. Maka Rasulullah melarangnya. Ya, Jadi apakah boleh dikatakan hukum asalnya itu sebetulnya sewa menyewa atau bagi hasil dengan itu tuh boleh. Tapi pada kondisi tertentu, misalnya seperti ini tadi, ya Rasulullah menetapkan jangan gitu ya. Iya, tapi di sisi lain kalau sudah pada kaya, ya nggak masalah ya. Atas kesanggupan yang dilaksanakan itu. Makanya sebagian ulama kan mengatakannya nantinya hukumnya ke tadi apa? Makruh gitu kan. Asbabul wurudnya seperti itu. Jelas? Oh, iya. Oh, iya. Jadi sebetulnya hadis-hadis yang tampaknya itu bertentangan ya, kita ngeceknya asbabul wurudnya itu ya. Ya. Sama dengan begini, Dok. Di dalam Idul Adha, di hadis yang apabila orang itu tidak gamblang membaca keseluruhan hadis, maka dikatakan orang yang menyembelih kurban tidak boleh dia menyimpan lebih daripada 3 hari, kan gitu kan? Nggak boleh. Nah, maka begitu karena asbabul wurudnya nanti saya terangkan juga. Maka apabila atau lebih jelasnya ada drive Muslim kan, silakan di bab kurban, Dok. Biar semuanya bacalah biar paham. Ambil dulu Muslim, nggak apa-apa yang ini masalah ilmu. Muslim. Iya, cari apa saja tadi? Kurban. Kurban sebentar. Tulisannya. Oh, kurban. Bentar. Waktu menyembelih. Ini di sini kan? Di Muslim ya, Dok ya? Muslim ini, iya. Ya, tentang kurban. Ini menyembelih kurban, bukan? Nomor hadis berapa, Dok? 1907, tapi bukan ini waktu menyembelihnya. Sebentar, saya cari dulu. Hewan kurban. Hewannya, baca basmalah, alat penyembelihnya. Pemakan daging hewan kurban. Nah, itu pemakan daging hewan kurban.
Nomor berapa? 1914. Oh ini ya, oh ya ini ya. Oke, anaknya langsung. Oke, monggo. Tak gedein sebentar. Ini ya. Asar radhiyallahu anhu katanya dia pernah menghadiri salat Idul Kurban bersama-sama Umar bin Khattab, kemudian bersama Ali bin Abi Thalib. Beliau mengimami kami sholat id sebelum berkhutbah. Sudah sholat, barulah beliau berkhutbah. Antara lain beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kalian memakan daging kurban sesudah 3 hari. Lebih dari 3 hari janganlah kalian makan lagi. Tahan segitu. Kalau Oke. orang itu tidak membaca hadis yang lain, sampai sekarang akan dipahami begitu. Menyampaikan kepada masyarakat seperti itu. Tapi kita nggak boleh berhenti di situ, namanya hadis ini. Harus keseluruhannya. Makanya masuklah di dalam Islam, belajar dalam Islam secara kafah itu. Nah, lanjutkan. 15-nya. Ini ya. Mbak Uria, monggo dilanjut baca. Mbak Uria? Iya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, sedianya kami tidak hendak memakan daging kurban kami sesudah 3 hari di Mina. Tapi kemudian Rasulullah SAW membolehkan kami memakan. Sabdanya, makanlah dan simpanlah untuk perbekalan kalian. Nah, Ya. kok sepertinya bertentangan kan, Dok? Yang satu dibolehkan. Di mana letak asbabul wurudnya? Di 1916. Lanjut Mbak Uria. Ya, dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, siapa-siapa di antara kamu yang menyembelih kurban, maka janganlah dia menyimpan daging kurban itu di rumahnya lebih dari 3 hari, walaupun agak sedikit. Tahun berikutnya para sahabat bertanya, tetapkah kita tidak boleh menyimpan di rumah lebih dari 3 hari? Jawab beliau, tidak, tahun yang lalu kita sedang berperang. Aku ingin supaya daging kurban itu lebih luas tersebar. Ya, alasannya itu. Jadi pada saat berperang supaya tidak boleh disimpan karena tujuannya untuk penyebaran daging kurban secara lebih. Karena posisi masyarakat berperang. Yang kedua, yang kurban terbatas. Nah, dan orang-orang yang Islamnya pun nggak sebanyak ketika sudah damai. Maka ini tidak seperti tahun yang lalu. Tahun yang lalu aku ingin supaya semuanya makan daging. Tersebar dagingnya kepada semuanya. Jangan yang satu cuma nyicipin hari itu. Yang lainnya sampai 2 minggu umpamanya. Maka Rasulullah tidak suka itu kejadian di masyarakat. Maka setelah kambingnya itu banyak, untanya banyak yang disembelih dan kondisinya kondusif juga, maka silahkan. Karena semuanya mungkin bagian, ada yang 5 kilo, ada yang di bawah itu, yang di atas itu juga. Monggo. Jelas ya? Nah, sekarang pertanyaannya, Dok, untuk kita bagaimana? Ngambil yang di mana hadisnya? Nah, tergantung kondisi. Kalau lagi kita pingin bantu yang di Gaza sana. Artinya apalagi kalau digitukan ya, disepertikan di Gaza itu ataupun di pelosok-pelosok yang Muslim tidak kebagian, nggak apa-apa, tinggal kita transfer uang untuk sebuah hewan kurban tanpa kita kan mencicipi dari itu. Kalau kita kan bisa ke swalaya, Ya. gitu. Insya Allah itu mulia. Jadi amanah yang dititipinnya harus yang amanah, Dok. Kalau kita
masalah kurban itu harus yang amanah betul-betul. Ya. Iya, Monggo. iya. Jadi kalau persoalan ibadah, ya ibadah pada Allah itu terus hukumnya pakem gitu ya, sudah mancep itu ya. Tapi kalau soal muamalah berhubungan antara manusia ini ya lihat sikon ya. Ini kan Apa masalah bagaimana? kaitannya. Akan tetapi seolah-olah satu hadis dengan hadis lain itu bertentangan. Nah, kita diajarkan oleh Rasulullah itu nggak mungkin Allah menurunkan itu bertentangan. Mungkin ilmu kita yang belum kesampaian. Maka setelah kita mengetahui dari berbagai ilmu asbabun nuzul atau asbabul wurudnya, baru nampak, oh iya seperti itu. Ya, larangan itu bukan larangan yang mesti, akan tetapi larangan itu karena asbabul wurudnya seperti ini. Oh, jadi itu dianggap larangannya itu tidak tepat. Ya, itu. Oke, paham. Ustazah, mohon Ya. tanya bisa Ustazah. Oh, Bun. Itu yang daging kurban kan kadang bapak itu dapat di masjid A, istri masjid B, anak di masjid C, anak satunya lagi masjid D. Terus itu kalau ada daging banyak itu jual itu gimana? Kalau dia apa? Dijual dagingnya. Oh, karena itu sudah menjadi pembagian dan sudah menjadi hak milik, boleh-boleh saja dijual. Yang tidak boleh dijual itu ketika daging itu belum dibagikan, maka ada inisiatif yang kurban mau menjualnya. Jenengan kurban di suatu tempat. Maka ketika di tempat itu, ini daging yang separoh saya masukkan untuk dibagikan, yang separoh akan saya jual. Dosa itu hukumnya. Jangankan masalah daging, kulitnya atau kepalanya pun itu nggak boleh dijual. Tapi ketika si daging itu sudah dibagi-bagi, umpamanya saya dapat kebagian 5 kilo dari ini, 5 kilo dari ini kan udah hak saya. Dan itu sudah bukan hewan kurban saya lagi. Artinya hasil dari pembagian hewan kurban itu udah jadi milik saya, ya terserah saya. Mau dibuang boleh, mau dikasihkan lagi boleh, mau dijual boleh. Monggo, seperti itu. Oh iya ya Ustaz. Ya. Ya. Paham ya, Bun? Ya Ustazah. Ya. Monggo dokter Dia bagaimana? Siap paham Ustaz. Ya, jadi lebih mantap. Saya itu meliliin hadis itu. Kadang-kadang saya berpikir ini worth it enggak sih, ini buang-buang enggak sih gitu loh. Oh, tapi sekarang kejawab. Iya, kita mesti ngelihat keseluruhan hadis itu ya. Iya, pelan-pelan aja. Insya Allah nanti akan sampai. Yang penting dalam membimbing ini saya pun harus betul-betul gitu menyampaikannya. Iya. Salah-salah. Makanya saya nggak mau menyampaikan dengan, walaupun saya paham disampaikan dengan secara lisan saya nggak mau. Makanya ketika diajak untuk membuka sumber-sumbernya, insya Allah itulah yang lebih mantap bagi kita. Oke. Baik. Balik Bu Noro. Ini ya. Ini apa tadi ini? Oh, ini tadi sudah. Sekarang hukuman ya. Sekarang Dokter Sinta. Ya, 937. Ya. 937. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya hal itu haram, beliau tidak akan memberinya upah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, bekam dulu saya tadi ini udah deg-degan loh mau baca, ternyata kok di sini Rasulullah memberikan upah. Yang dulu kita kan tidak boleh menerima upah. Di hadis yang bawahnya. Nih. Ya, baca lagi. Nanti saya rangkanya.
Dari 938 dari Rafi bin Hadits radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hasil dari pekerjaan tukang bekam adalah jelek. Hadis riwayat Muslim. Ada yang memahamkan namanya kasbu di sini. Kasbu itu adalah dia buka usaha bekam dengan memasang tarif. Itu yang dikatakan hobis, yang dikatakan jelek, atau boleh dikatakan haram. Kalau di Muslim itu kata-katanya ya haram gitu, nggak boleh. Kasbul ujami, dan ini riwayatnya Muslim. Kalimatnya kasbu. Kasbu itu dia itu punya keahlian di dalam bekam, kemudian dia itu buka usaha dari bekam, dan dia pasang tarif. Jadi usahanya untuk pencahariannya itu buka bekam. Nah, sebagian ulama mengatakan itu yang dikatakan haram itu karena dijadikan untuk pencahariannya. Akan tetapi kalau dia punya keahlian, kemudian ada orang yang membutuhkan untuk dibekam, maka dia membekamnya. Kemudian dia tidak pasang tarif, tidak meminta juga, tapi ketika udah selesai membekam, dia dikasih upah, dikasih hadiah oleh yang dibekam tadi. Itu diperbolehkan sebagaimana yang dilaksanakan hadis. Itu dalam rumah. Nah, bedanya dengan dokter nih apa ini? Itu lain lagi, mohon maaf. Kalau itu kan di dalam masalah segi pengobatan, dan di dalam Al-Qur'annya juga jelas bahwa tanyakanlah kepada yang ahlinya, maka seandainya kamu tidak tahu, ya jangan inisiatif sendiri di dalam mencari solusi, harus ditanyakan dulu. Maka ketika kita bertanya kepada dokter, ya dokter yang memberikan resep dan diagnosanya insya Allah sesuai, akan tetapi ini di dalam masalah tarif. Monggo dikembalikan kepada masing-masing. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, janganlah kamu memberatkan, itu harus terjangkau. Tapi kan mohon maaf, dengan adanya berkembangnya masalah ilmu tentang medis dan berkembangnya pula dengan masalah ekonomi yang tidak diatur secara Islami dan yang mengatur masalah perjalanan ekonomi bukan dari pihak Islam, maka kita sebagai orang Islam dikembalikan ke dalam masalah saling tolong menolong di situ. Bahkan kan hanya konsultasi aja sekian ratus. Nah, itu bagaimana menurut Islam? Itu di situ mungkin ilmunya, Dok. Bagaimana, Dok? Kalau dulu kita biaya kuliah jadi dokter itu murah. Tapi sekarang kalau biaya kuliah saja itu sudah mahal. Sehingga tarif kalau menjadi mahal itu ya untuk nutup biaya kuliah itu, modal biaya kuliah itu. Bisa sampai MM-an ya masuknya. Dulu saya biaya kuliah kita zaman 84 itu kayaknya 84.000. Iya. Kemarin koas internship saya duduk di sebelah saya, terus tak tanya, kamu dari mana? Dari Unisba. Berapa biaya SPP-mu per semester? 40 juta. Itu termasuk murah loh dia itu 40 juta. Soalnya dia kan bukan swasta yang kayak Trisakti gitu ya. Mungkin jauh lebih mahal. Dia Unisba 40 juta per semester. Dulu biaya kuliah kami 84.000, saudara. Iya. 40 juta murah. Ya, dari situ kita mohon maaf tetap dikembalikan ke dalam keislaman kita. Nah, hadiah dari Allah, pahala dari Allah lebih baik daripada sesuatu yang kita pungut dari sesama kita dan yang kita kumpulkan hasil dari jeripayah kita. Monggo pilih yang mana, karena insya Allah dengan adanya agama yang menuntun kita, barang siapa yang dia menolong orang lain, maka Allah akan menolong ya dalam kesusahannya, baik dunia dan akhirat. Monggo.
kita punya basic di situ sebagai orang Islam. Ustazah, ini kenapa bekam ini kok spesial banget ada hadis-hadis kayak gini? Sebetulnya gimana sih? Ada kisah di balik itu nggak? Nah, saya belum membaca hal-hal yang lain, cuman ada kalimat bahwa pengobatan yang paling bagus itu ada bekam. Ada hadis itu aja di tempat yang lain. Pengobatan yang paling baik itu adalah bekam. Ustadzah, itu bekam itu karena sekarang terus terang saya beberapa pasien saya larang bekam karena bukan bekam yang di kop. Kalau yang di kop saya nggak apa-apa, monggo bekam yang di kop. Tapi yang dikeluarkan darahnya ditusuk-tusuk itu saya larang. Nah itu yang waktu zaman Rasulullah itu bekamnya gimana? Bukan bekam, Dok. Yang bekam ada yang bekam yang dijalankan oleh Rasulullah yang di kop itu. Terus yang jenengan katakan itu memang seperti bekam yang mengeluarkan darah dengan tusuk-tusuk itu namanya bekam, istilahnya namanya apa ya, Dok? Fasdu. Nah, mereka menyebutnya bekam. Jadi pasien-pasien itu, dok saya boleh bekam. Atau kadang mereka datang sudah dengan bekas irisan-irisan yang terus dia bilang saya bilang ini bekas apa? Ini bekam dok. Loh, kalau gini saya enggak boleh ya. Kalau bekam yang menurut Rasulullah ya monggo. Tapi itu setahu saya enggak pakai mengeluarkan darah, hanya di kop. Tapi rata-rata sekarang bekam itu kayak diiris dikeluarin darahnya. Nah, itu ada pengirisan itu. Istilahnya apa ya? Ada Fasdu, Ustazah. Fasdu. mirip bekam juga, tapi bukan bekam. Istilahnya apa ya? Lupa lagi saya. Fasdu. Itu kata dokter Ari Fasdu. Fasdu. Ya. Nah, Fasdu dengan bekam beda. Beda. Iya, Beda. tapi yang umum di masyarakat kan itu Kalau sekarang. Fasdu yang di ini pembuluh darah besar, kalau bekam itu yang di kecil. Enggak, yang kecil-kecil, diiris kecil-kecil itu kok. Iris-iris kecil-kecil gitu. Kalau Saya yang di tahu. itu Fasdu. Kalau yang di bekam itu ini yang saya di kop dulu terus ditusuk, Iya. dikembang ditusuk sama jarum, tusuk jarum. Kalau yang kayak diiris-iris itu Fasdu, lebih gede pembuluh besarnya yang diambil. Ya, dokter tadi mengatakan dan insya Allah dokter lebih paham dalam masalah antara pengambilan darah dari pembuluh darah dan dengan pembuluh yang kecil-kecil itu yang tidak berbahaya. Tentu yang dijalankan oleh Rasulullah itu sesuatu yang tidak berbahaya. Tapi dokter mengetahui sekarang ini malah menjamur di mana-mana Iya, itu yang berbahaya. Dilarang gitu. Bahaya itu resiko AIDS segala juga lewat situ. Dan mereka mengatakan itu adalah bekam. Nah itu. Bekam. Ya. Lebih baik dilarang, Dok. Saya pun setuju gitu. Karena kan kalau di dalam masalah praktek ya jenengan yang lebih tahu dalam masalah medis, insya Allah seperti itu. Karena saya sendiri masalah bekam atau Fasdu saya belum pernah. Gitu. Ya. Itu, Dok. Ya. Jadi kalau bekam di zaman Rasulullah ini itu dikatakan pengobatan yang paling baik itu adalah bekam, tetapi pasang tarif untuk bekam itu nggak boleh, gitu ya? Iya. Dengan hadis yang ada nggak diberikan alasannya kenapa nggak boleh gitu? Nah itu asbabul wurudnya di situ saya nggak terlalu paham. Baik, Ustazah. Cuma nanti ada di dalam masalah subulus salamnya ya. Saya foto lagi, Dok. Iya. Ini di musafnya ya. Ada keterangan di atas. Keterangan yang tengah-tengah, monggo Dok dibaca, Dok. Ini ya.
Ini. Udah jelas ya, ketok ya? Kelihatan ya? Salah. Yang ini, Ding. Menurut hadis 9. Aku bacain aja ya. Ya, monggo dong. Menurut hadis 933, Rasulullah ada beri upah kepada pembekam. Itu menunjukkan tidak haram. Hadis 934 itu mengatakan hasil itu jelek. Oleh sebab jelek itu ada dengan arti haram dan dengan arti tidak baik seperti bawang putih dan bawang merah. Pernah Rasulullah SAW katakan jelek. Perkataan jelek di sini terpaksa diartikan dengan tidak baik, tetapi bukan haram. Nah, dengan adanya tidak baik, mengambil dari hasil itu, istilahnya jangan pasang tarif dan jangan dijadikan usaha. Maka kalau dia punya keahlian di dalam bekam, kalau untuk mencari pencaharian, usaha aja yang lain. Entah dia jualan, entah dia itu buka warung nasi, apa saja terserah. Cuman kalau umpamanya ada orang yang tahu bahwa dia itu ahlinya di dalam bekam, saya datang. Umpamanya di situ, Pak De, mohon maaf. Atau kalau perempuan yang mungkin, boleh mohon maaf, saya ini ingin kok dibekam. Tapi bekamnya yang diketahui oleh medis tadi, yang tidak membahayakan. Maka dari itu, kemudian dia memang tidak pasang tarif, tidak itu, ya udah saya itu kan. Kemudian kita ngasih kepada dia. Itu dok. Iya. Oh, bisa jadi kalau pasang jadi mata pencaharian terus jadi aneh-aneh gitu ya. Yang dikeluarkan darahnya begitu-gitu ya. Nah, itu jelek gitu hasilnya dari itunya. Upahnya Iya. itu. Siap. Oke, lanjut. 939. Dokter Ana, monggo. Dokter Ana monitor? Iya, Dokter Ari. Dokter Ari 939. Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, 3 orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat ialah orang yang membuat perjanjian dengan namaku, kemudian dia berkhianat. Orang yang menjual orang merdeka, lalu memakan hasilnya. Dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu menyelesaikannya dengan baik, namun dia tidak memberikan upahnya. Itu orang-orang yang dibenci oleh Allah ya, saja. Paham ya, Dok? Ini orang yang dibenci oleh Allah ya, Ustazah? Orang yang dibenci oleh Allah ada 3. Dan dia akan menjadi musuh bagi Allah pada hari kiamat. Jadi oleh Allah itu dimusuhin, dicuekin. Yang namanya kita tegur sapa kan gak mungkin. Nah, pertama, seorang memberi perjanjian dengan namaku. Kemudian dia berkhianat. Pakai demi Allah dok kata-katanya. Demi Allah, saya kalau rumah ini dijual, nanti akan saya kasih Anda hadiah. Gitu. Aku belikan Anda sepeda motor. Kalimatnya, saya minta doanya ya dari Anda, gitu kan, umpamanya basa-basi semuanya. Udah gitu, ada ucapan, demi Allah, nanti kalau umpamanya rumah ini, nah itu kalimat demi Allah. Tapi begitu rumahnya sudah terjual, malah dia itu ya sama sekali tidak ingat terhadap janjinya mau membelikan sepeda motor. Maka orang tersebut karena dengan menggunakan demi Allah, menggunakan atas nama Allah, maka Allah itu benci kepada orang tersebut dan di hari kiamat orang itu dicuek. Jelas? Yang kedua, orang jual orang merdeka. Lalu ia makan harganya. Kan yang harus dijual itu
adalah hamba dia, bukan orang merdeka. Traffic. Ya, kan di kita ini kan orang merdeka. Sepertinya mohon maaf, ada seorang yang melahirkan di rumah sakit ataupun di klinik di mana saja, tapi dia tidak bisa menebus. Udah aku jual aja. Nah itu dia menjual bayinya itu namanya bayi merdeka, bukan bayi bukan bayi yang hamba sahaya. Itu tidak boleh. Kemudian dia makan harganya, maka nanti di akhirat dia dicuekin juga oleh Allah dan dia menjadi musuh bagi Allah. Yang ketiga, dan seorang ambil orang pelayan, jadi maksudnya dia ada ART, lalu diambil tenaganya dengan cukup, tetapi ia tidak bayar gajinya. Yang kerja di kita udah dapat setengah bulan, orang itu tidak betah. Ya udah saya pulang itu kita tidak kasih harga upahnya yang setengah bulan itu, kemudian kita biarkan, nanti orang tersebut juraganya itu di hadapan Allah tidak akan diwauhi oleh Allah, dimusuhi oleh Allah di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana dokter dia? Banyak itu Ustazah, kejadian itu banyak yang masalah itu loh. Kan banyak pegawai swasta bekerja, kemudian ada tes pegawai negeri, kemudian mereka berlomba-lomba mendaftar dan keterima. Nah itu nanti disuruh mengembalikan gajinya sekian berapa itu karena sebagai ini karena dia keluar berhenti sebelum kontrak habis. Itu banyak kejadiannya di sekitar saya. Nah, yang waktu dia dikontrak umpamanya 2 tahun, apakah uangnya itu dikasihkan kepada siapa? Jadi dia kan dapat bayaran selama itu, tapi begitu dia harus berhenti karena keterima di misalnya jadi pegawai negeri, maka uang yang itu dikembalikan ke rumah sakit. Tidak bisa, itu kan kontrakan hanya omong-omongin aja di dalam masalah jenjang waktu. Itu kan ada kontraknya, Ustazah. Jadi mereka menandatangani bahwa bila berhenti sebelum masa kontrak harus mengembalikan gitu. Tuh banyak terjadi tuh. Memang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya, Pengalaman diri kalau memang kontraknya belum habis, salah satu pihak yang menghentikan, dia harus membayar masa sejumlah masa kontraknya. Jadi misalnya perusahaan dikontrak 6 bulan, perusahaan menghentikan 3 bulan, perusahaan harus tetap bayar 6 bulan. Sebaliknya karyawan juga begitu. Itu memang ada diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, undang-undang seperti itu walau alam karena yang membuat Dolim. Tapi biasanya justru karyawan yang biasanya karyawan kalau nggak kerasan ya lari gitu aja. Biasanya begitu. Ya, tapi kan ditahan ijazahnya dan lain-lain. Ya, di dalam masalah penahanan ijazah, kemudian sistem kontrak seperti itu, apakah itu sesuai dengan ajaran Islam? Tidak, gitu. Kalau di situ ada masalah kezoliman, tapi ikrarnya dia mau untuk sanksinya seperti itu, boleh jadi di dalam masalah sanksinya itu tidak sesuai dengan aturan Islam. Kalau toh umpamanya tidak ada kalimat-kalimat sistem kontrak seperti itu, ya artinya dibebaskannya artinya gini, ya udah kamu kerja di sini tetap aku bayar, tapi tidak sistem kontrak 2 tahun gitu. Tapi memang yang membuat sistem kontraknya itu bekerja seperti itu untuk karyawan itu ya walau alam. Tapi menurut saya itu tidak sesuai di apapun dengan ajaran Islam. Itu termasuk salah satu menurut saya itu pintu riba di situ. Karena pintu riba itu kan banyak, 63 pintu. Menurut pandangan saya itu pintu riba karena di situ ada kezoliman. Dan ketika ikrarnya itu dikatakan masalah 2 tahunnya itu berat juga, bukan Islam. Islam tidak mengadakan seperti itu. Loh, tapi Ustazah, di sini tuh rumah sakit Islam juga memberlakukan seperti itu. Itu sangat menyedihkan. Saya tuh nggak tega lihat perawat-perawat harus
bayar sekian sementara mereka sudah kerja sekian lama, menghabiskan waktu, biaya, tahu-tahu harus kembalikan hanya gara-gara harus pindah ke tempat kerja yang lain. Dan itu yang menerapkan rumah sakit Islam loh di sini loh ya. Ya, boleh jadi kan namanya rumah sakit Islam dan orang Islam juga, tapi tidak pakai Islam yang sejati ya. Walau alam ya toh. Terus nanti. Ya. Untuk menambah wawasan bisa dokter dibuka di Al-Manhaj sistem kontrak seperti itu, Islami atau enggak. Jadi kita insya Allah akan paham. Lanjut. Ya. Kadang-kadang kalau begini merasa bahwa ya berat juga jadi orang Muslim. Tapi di satu sisi banyak juga yang enak ya jadi Muslim itu enteng gitu ya. Ujian ya. Itulah betul bahwa dunia ini adalah tempatnya ujian, tempat diuji, masalah lulus dan tidaknya bukan hanya kita memandang urusan dunia, tapi akhirat. Karena dengan adanya hidup akhirat itu justru negara atau suatu negeri yang akan abadi. Sedangkan dunia ini adalah hanya tempat kita melintas. Iya. Sudah jam 9 lewat, saja nggak kerasa. Alhamdulillah. Asik kan? Dengan adanya kita rutinitas mentadaburi, semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita untuk menuju jalan Allah yang lurus. Maka ketika ada sesuatu yang bertabrakan dengan hati kita, semoga kita mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa mengikuti samina wa ata'nya terhadap aturan-aturan Allah dengan pertolongan dari Allah juga. Karena ketika kita tidak ada pertolongan dari Allah untuk menerima Al-Quran dan sunnahnya, maka kita pun tidak akan bisa samina wa ata'na. Mudah-mudahan Allah menolong kita untuk selalu kita bisa lunak hati kita mendapatkan hidayah, rahmat, dan taufiknya dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Maaf saya nggak bisa ikut tadi karena masih di rumah sakit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, makasih teman-teman semua. Sampai ketemu minggu depan. Makasih Mbak Susi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.